Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, dan adapun kebaikan itu bi asyri amsalihha, itu dengan 10 semisal kebaikan tadi, yaitu 10 kali lipat. La aqulu, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal, akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf. Lamun harfun, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim juga satu huruf. Jadi alif lam mim itu adalah 3 huruf. Sehingga 3 dikali 10, sehingga hasilnya adalah 30. Jadi pahala membaca alif lam mim itu adalah 30 kebaikan. Rawahu Abu Dawud, rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Waqala, dan berkata siapa Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini, kata beliau, haditsun hasanun sahihun, ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri, siapa yang tersibukkan oleh Al-Quran dan sibuk dengan berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan memberikan kepadanya afdolama u'tis sa'ilin, yang lebih utama daripada sesuatu yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah, ala sairil kalam itu wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, ala sairil kalam, dibandingkan seluruh kalam, itu kafadillah, itu seperti keutamaan Allah, ala khalqihi, dibandingkan seluruh makhluknya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah haditsun hasanun, hadis hasan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada keduanya, kepada Abbas dan anaknya Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib, sesungguhnya orang laisa fi jawfihi, yang tidak ada di dalam hatinya, syai'un, sedikit pun, minal Qur'an, daripada Al-Qur'an, maka orang tadi kal baitil kharib, seperti rumah yang runtuh. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahihun, ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada ahli Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, dan terus naiklah kamu, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil seperti di dunia. Jadi perintah Iqra di sini adalah ketika ahli Quran tadi sudah masuk surga. Diperintahkan Iqra, bacalah Quran. Wartaqi, dan terus naiklah derajat kamu. Warattil, dan tartilkanlah bacaanmu, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu mentartilkan bacaan Al-Quran tadi di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya derajatmu itu inda akhiri ayatin taqra'u, itu pada akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak ayat yang engkau baca, semakin tinggi derajatmu. Akan tapi ketika kamu berhenti membaca Quran, nah itulah, disitulah letak akhir derajatmu. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis hasan sahih. An Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan bima, dengan sesuatu, fihi, yang ada di dalam Al-Qur'an, mengamalkan isi Qur'an, albasa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan mengenakan walidahu, kepada kedua orang tuanya, tajan, mahkota, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa yang membaca Quran dan mengamalkan isi Quran, maka Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. Dau'uhu, yang adapun sinarnya mahkota tadi, itu ahsanu, lebih indah, lebih baik, min dau'i syamsi, daripada cahaya matahari, fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Nah, kalau saja keutamaan diberi mahkota tadi diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua yang tidak baca Quran, anaknya yang baca Quran, orang tuanya yang mendapatkan keutamaan seperti itu, maka kata Nabi, fama dhannukum billadzi amila bihadza, maka bagaimana pendapatmu tentang keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran ini, lebih lagi daripada yang Allah berikan kepada orang tuanya. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Warwat Darimi, dan Imam Darimi, beliau meriwayatkan bi isnadihi, dengan sanadnya, an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'adzibu qalban, tidak akan mengazab hati, wa al-Qur'an, yang menyimpan Al-Qur'an. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab hati yang menyimpan Al-Quran. Wa inna hadzal Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah ma'dubatullah, ini adalah hidangan daripada Allah. Faman dakhala bihi, maka siapa yang masuk kepada hidangan Allah, fahuwa aminun, maka dia adalah akan aman. Wa man ahabbal Qur'ana, dan siapa yang mencintai Al-Qur'an, fal yabshir, maka hendaknya dia bergembira.
Wa an Abdul Hamidi Al-Himmaniyi, dari Abdul Hamid Al-Himmaniyi, qala, beliau berkata, Sa'altu Sufyan ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, anir rajuli, tentang seorang, yaghzu, yang dia berperang, ahabbu ilaika, lebih kamu sukai, au yaqra'ul Qur'an, atau orang yang membaca Al-Qur'an. Abdul Hamid bertanya kepada Sufyan, wahai Sufyan, ada seorang yang berperang di jalan Allah dan ada orang yang membaca Al-Qur'an. Mana dari keduanya itu yang lebih engkau sukai? Faqala, maka Sufyan ats-Tsauri menjawab, yaqra'ul Qur'an. Yang lebih aku sukai adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian kita masuk pada bab yang kedua, al-babus tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraah wal qari' ala ghairihima, di dalam keunggulan bacaan Al-Qur'an, wal qari'i, dan orang yang membaca Al-Qur'an, ala ghairihima, di atas selain keduanya. Sabata, telah tetap, an Abi Mas'udin, daripada Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, akan mengimami suatu kaum siapa? Aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra' terhadap Al-Qur'an. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan aqra' di sini maknanya adalah afqah, orang yang paling paham terhadap kitab Allah. Sehingga pada sebagian kitab-kitab fikih dikatakan orang yang ahli fikih, yang faqih, itu lebih didahulukan menjadi imam daripada orang yang hafal Al-Qur'an. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah mencurahkan kepada keduanya, qala, beliau berkata, kanal qurra'u, adalah qurra', para ahli Quran, itu ashaba majlisi Umar, mereka adalah orang-orang yang menemani majelisnya Umar, orang-orang yang ada di kanan kirinya Umar. Wa musyawaratihi, dan orang-orang yang diajak musyawarah oleh Umar. Jadi qurra', para ahli Quran, itu adalah orang-orang yang senantiasa duduk di majelisnya Umar dan orang-orang yang senantiasa diajak musyawarah oleh Umar. Kuhulan kanu au syubbanan, baik mereka itu tua ataupun syubbanan, masih muda-muda, baik mereka tua ataupun muda. Kuhulan ini adalah umur di atas 40 tahun dikatakan kuhulan. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Bukhari, fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Wa sayati, dan akan datang, fil bab, pada bab, ba'da hadza, setelah bab ini, apa yang akan datang? Ahaditsu, hadis-hadis, tadkhulu, yang masuk, fi hadzal bab, pada bab ini. Wa'lam, dan ketahuilah, annal madhaba, bahasanya madhab, al-mukhtara, yang dipilih, alladzi alaihi, yang di atas madhab tadi, man, orang, ya'tamidu, yang dia berpegang, alaihi, di atasnya madhab tadi, minal ulama, daripada kalangan para ulama,
bahwasanya anna qiraatul Quran, bahwasanya bacaan Al-Quran itu afdalu, lebih utama, minat tasbih, daripada baca tasbih, wa tahlil, baca la ilaha illallah, tahlil, wa ghairihima, dan lebih utama daripada selain keduanya, minal azkar, daripada zikir-zikir yang lainnya. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalika, dan sungguh dalil-dalil yang mengatakan hal itu tadhaharat, itu saling menguatkan.